Ya, terima kasih. Tema khotbah kita dalam Paskah ini adalah pengharapan. Apa beda kita dengan yang lainnya? Karena kita punya Allah yang bangkit. Allah yang bangkit itu memberi pengharapan. Jadi kenapa kita merayakan Paskah? Paskah itu artinya kemenangan. Paskah itu kelepasan. Kelepasan dari maut, kelepasan dari kebinasaan, kelepasan dari kematian kekal, dan kita akan bangkit. Jadi saudara-saudara, tanpa pengharapan di bumi ini, kita akan mengalami banyak kesusahan. Manusia yang hidup tanpa pengharapan, banyak sekali penderitaan demi penderitaan. Tetapi orang yang hidup dalam pengharapan, walaupun ada kesulitan, pengharapan itu menjadi penghiburan bagi kita. Jadi pengharapan apa yang kita terima lewat kematian, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, kalau Allah sendiri bangkit, itu membuktikan bahwa Dia benar-benar telah menang. Kebangkitan itu membuktikan kemenangan. Menang dari mana? Maut. Ya, kalau kita katakan upah dosa ialah maut, berarti maut itu harus dialami. Maut harus terjadi. Ternyata Yesus mengalami maut, tetapi pada hari ketiga ada kemenangan. Dia bangkit dari kematian, berarti dia menang terhadap maut. Dia mengalahkan maut. Namun ada jemaat Korintus ini bertanya. Ya, pertanyaannya mungkin sama dengan pertanyaan kita. Apa pertanyaan jemaat Korintus ini? Dia katakan begini, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini menjadi pertanyaan jemaat Korintus. Bagaimana mungkin orang mati bangkit lagi? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi saudara, jawabannya adalah, hai orang bodoh. Itu jawaban Paulus ya. Jadi orang yang bertanya tentang kebangkitan menurut Paulus itu bodoh. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak tumbuh dan tidak hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi kita akan melihat contoh dalam gambar ya. Kita melihat gambar tumbuhan ini tumbuhan benih. Biji jagung. Ini biji padi. Beda ya. Antara biji jagung dengan biji padi ada kemiripan tetapi beda. Ini menjadi contoh. Paulus memberikan contoh biji-bijian supaya manusia mengerti tentang kebangkitan. Supaya pola pikir kita terbuka. Karena kita sering berhadapan dengan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Jadi waktu Paulus menerangkan tentang biji jagung dan biji padi, ini tidak akan bisa tumbuh kalau dia tidak mati dahulu. Biji ini harus dikubur. Ya, harus ditanam dulu. Waktu ditanam itu di situ dia mati dulu, mati di tanah ya. Waktu di tanah biji itu mati, sesudah mati, nih dia. Ini waktu kita tanam di dalam tanah, ini tanahnya kan ditutup ya. Biasanya kalau kita nanam jagung itu selesai ditaruh bijinya kita tutup dengan tanah supaya tidak dimakan oleh burung. Ya, supaya biji itu bisa tumbuh. Ketika dia di tanah, dia mati dulu. Ini mati. Sesudah mati baru muncul tunas ini. Seperti ini dia. Pertama dimasukkan ke tanah, kemudian ini mulai muncul sedikit tunas. Ini sudah semakin panjang dan makin panjang. Demikian seterusnya semakin keluar. Akhirnya dia tembus tanah. Bukan lagi dalam tanah ya. Dia keluar dari tanah. Ini sudah keluar dari tanah. Sudah tinggi.
Berarti dari biji-bijian sendiri kita bisa belajar bahwa biji itu bukan tumbuhannya yang langsung kita tanam besar ya. Biji jagung misalnya, lalu batangnya dan buahnya ditanam, bukan. Tetapi bijinya itu yang kecil, itu yang ditanam, mati dulu. Sesudah mati baru tumbuh. Kemudian dia akan besar, lalu berbuah. Ini jagung tadi ya. Jagungnya sudah mulai berbuah, ini buahnya. Buahnya ini sama dengan biji yang ditanam tadi. Buah jagung yang di atas sama dengan biji jagung yang di dalam tanah tadi. Jenisnya sama. Jadi kalau kita menabur jagung, hasilnya jagung. Kalau menabur padi, hasilnya padi, sama ya. Biji padi sama dengan padi yang tumbuh baru, berbuah padi, seperti ini hasilnya. Ini hasil jagung tadi, apakah benih tadi yang ada di sini? Sama atau tidak? Biji yang ditanam adalah satu. Yang tumbuh bisa banyak. Ini bisa banyak dia. Ya, buahnya bisa nanti 3, 4 di sini, tumbuh banyak. Yang ditanam ke tanah bisa hanya 2 biji jagung ya, atau 3, tapi hasilnya berlimpah-limpah menjadi banyak. Sampai di sini kita bisa ikuti ya. Oh, berarti mati dulu ya, baru bisa tumbuh yang baru. Yang baru ini sama jenisnya, tetapi bukan itu. Walaupun sama jenisnya, tapi bukan biji yang di tanah tadi ini. Ini biji baru tapi sama. Sama yang di tanah, bijinya dengan ini pun sama yang di tanah dengan ini. Bukan kebalikannya ya. Padi menghasilkan padi, jagung menghasilkan jagung. Oke, apa kaitannya dengan kebangkitan? Maka Paulus menjelaskan sama halnya dengan tubuh kebangkitan. Kalau tubuh kita ini tubuh binasa. Tubuh yang kita sekarang ini yang terlihat, ini tubuh binasa, ini enggak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Berarti tubuh kita ini harus mati dulu. Mati dulu tubuh kita, baru nanti tumbuh tubuh yang baru ya. Itu seperti biji tadi. Ini binasa ini sama dengan mati. Waktu kematian manusia dikubur, tubuh kita ini dikubur. Maka setiap kali kita melayat orang mati, tubuhnya nggak ada yang dipajang ya. Tapi tubuhnya langsung ke tanah. Sehebat apapun pekerjaannya, sehebat apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, kalau dia telah mati, dia akan ke tanah. Ini namanya tubuh binasa. Tubuh binasa itu ke tanah, dikubur. Itu. Jadi semua tubuh kita ini yang kita pakai ini adalah tubuh binasa. Nggak layak ini ke sorga. Jadi ini nggak bisa ke sorga, ini harus tinggal di tanah ya. Bagaimana gantengnya pun kaum pria ini ya. Bagaimana cantiknya pun kaum wanita ini, semua nanti ke tanah. Jadi sebenarnya nggak ada yang sombong. Akulah yang paling ganteng, akulah yang tercantik. Nggak ada, karena ke tanah, binasa. Waktu di tanah kan nggak pernah dipuji-puji ya, cantik kali dia, cantik kali, ganteng kali, nggak ada. Ya itu artinya tubuh kita ini binasa. Ingat itu. Oh tubuhku binasa ya. Kalau begitu apa yang perlu ku perjuangkan? Kalau ini toh binasa, yang perlu adalah tubuh sorgawi. Ini tubuh duniawi, ini tubuh sorgawi. Tidak binasa, kekal. Itu perbedaannya. Tubuh binasa, tubuh jasmani binasa, tubuh sorgawi kekal. Jadi kalau kita hanya memiliki tubuh jasmani, kita pasti binasa. Kalau kita belum memiliki tubuh sorgawi. Ya, jadi ada tubuh duniawi, ada tubuh sorgawi. Ada benih yang ditanam ke tanah mati, ada yang berbuah. Itulah tubuh baru.
Tubuh baru seperti benih jagung tadi ya. Ini waktu mati, kecantikan, kegantengan menjadi hina. Maka orang ganteng sekalipun gak ada berbulan-bulan di rumah. Sayang kali dia ganteng kali, tunggulah sebulan dulu di rumah. Sampai hilang gantengnya. Enggak. Begitu mati langsung ditanya kapan dikubur. Secantik apapun, banyak sekali bintang film mati ya, cantik luar biasa. Tapi langsung ditanya, kapan dikebumikan? Kapan dikuburkan? Itu artinya apa? Tubuh hina. Karena hina gak bisa di rumah. Langsung dikubur ke tanah. Ketika mati hina. Maka orang mati gak ada orang simpan lama-lama. Pasti, bagaimanapun kita sayangnya dengan keluarga kita, kalau sudah mati pasti kita kubur. Ini namanya hina. Tubuh kebangkitan mulia. Mulia artinya tidak ada yang kurang. Kalau tubuh jasmani pasti ada kurang. Walaupun dia ganteng ada kurangnya, walaupun cantik ada kurangnya, ya. Kurang tinggi, kurang langsing atau kurang langsung gitu ya. Ada yang kurang. Tetapi kalau tubuh kebangkitan ini mulia. Mulia berarti tidak ada yang kurang. Jadi ini pernah ada orang tua bertanya kepada saya. Dia bilang begini, bagaimana nanti kita di sorga? Kalau saya katakan mati pada usia yang sudah tua, kan gigi saya sudah ompong. Apakah nanti saya di sorga punya gigi ompong juga? Kalau gitu kan lebih baik waktu anak gadis mati, masih cantik katanya. Ya, itu adalah yang dalam bayangannya, yang dalam pikirannya adalah tubuh duniawi. Beda tubuh duniawi dengan tubuh sorgawi. Kalau tubuh duniawi memang ada ompong ya, ada pesek, ada hitam, ada putih, itu tubuh duniawi. Tapi tubuh sorgawi mulia. Apa arti mulia? Tanpa kekurangan. Berarti semua cantik, semua ganteng. Gak ada lagi kurang. Ya itu enaknya kalau masuk ke dalam tubuh sorgawi. Kalau kita memiliki tubuh sorgawi, tubuh kita menjadi mulia. Tidak ada lagi yang pendek, tidak ada yang terlalu tinggi, terlalu gemuk, terlalu hitam, tidak ada. Sudah mulia. Jadi kalau kita memiliki tubuh sorgawi bangga ya. Oh gak ada kurang lagi nanti ya. Indah sekali kalau saya sudah memiliki tubuh yang mulia, tubuh sorgawi ya. Mulia, tidak ada yang kurang. Jadi kalaupun kurang cantik sekarang gak apa-apa. Kurang ganteng gak apa-apa, gak masalah. Karena pasti ada tubuh yang mulia. Hitam pun gak usah diberos ya. Gak usah. Yang penting hatinya ya, hatinya putih, bersih. Kalau hitam kulitnya nggak masalah, asal jangan hatinya gelap. Kalau hatinya gelap itu yang bahaya ya. Nah kemudian tubuh duniawi ketika mati dia lemah. Lemah artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang mati itu nggak bisa pergi sendiri, harus digotong, harus dibawa ambulan. Karena dia lemah. Ke ambulan pun harus diangkat. Karena dia lemah. Tapi kalau orang sakit masih bisa ya jalan sendiri. Kalau belum parah kali. Itu membuktikan bahwa tubuh duniawi penuh kelemahan. Banyak sekali kekurangannya. Tetapi tubuh sorgawi kuat. Waktu dibangkitkan kuat. Sebagaimana Yesus yang bangkit. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, batu penutup kuburnya terguling. Padahal itu batu itu dijaga ketat oleh para prajurit. Para prajurit berjaga-jaga, jangan sampai muridnya mencuri gitu ya. Lalu dijaga, dimeteraikan. Tapi ternyata itu terguling. Kuat. Tubuh kebangkitan itu kuat. Jadi waktu dia naik ke sorga dia tidak perlu pakai pesawat. Naik sendiri, ini namanya kuat. Kalau tubuh Tuhan Yesus seperti itu, kita pun yang memiliki tubuh sorgawi akan sama seperti Tuhan.
Kita pun nanti bangkit sama seperti dia. Tapi waktunya saja yang beda. Kebangkitan Yesus itu pada hari ketiga. Tapi kebangkitan orang percaya bukan pada hari ketiga. Tetapi waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pasti bangkit. Pasti datang. Yesus pasti datang kedua kali. Semua orang mati pasti bangkit. Walaupun dia nggak percaya bangkit kok. Tapi alamatnya beda. Ya, sama-sama dibangkitkan, tapi alamatnya yang berbeda. Satu alamat surga, satu alamatnya api neraka. Jadi kita yang memiliki tubuh surgawi bangkit untuk hidup kekal. Sedangkan orang yang hanya memiliki tubuh duniawi bangkit untuk dihukum. Ya, bahaya ya, bangkit untuk dihukum. Ini adalah Adam. Ini tubuh jasmani. Jadi Adam memiliki tubuh jasmani bersama dengan Hawa. Maka kita semua memiliki tubuh yang sama. Kita juga memiliki tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini bersifat alamiah. Ya, tubuh jasmani bersifat alamiah, maka kembali lagi ke alam. Maka kalau ada liturgi, sering kita dengar ya, karena engkau berasal dari debu tanah, maka kembali menjadi debu. Ini karena tubuh alamiah. Tubuh kita ini berasal dari nenek moyang kita Adam, itu secara duniawi atau secara jasmani. Maka tubuh jasmani kembali kepada asalnya. Asal tubuh Adam dibentuk dari debu tanah. Lalu sesudah dibentuk oleh Tuhan, Tuhan hembuskan napas ke dalam hidungnya. Lalu dia hidup. Jadi dia hidup, dia bergerak. Oleh karena dia hidup, maka semua manusia keturunan Adam juga hidup dan bergerak. Tetapi waktu napas diambil, tadi kan dikasih napas baru hidup. Begitu napas manusia diambil oleh Tuhan, dia mati. Jadi apa arti mati? Mati artinya napas yang diberikan Allah diambil lagi. Itu arti mati. Jadi napas kita nggak akan selamanya pada kita. Napas kita enggak hak kita. Napas yang Allah berikan enggak suka-suka kita. Kapan pemiliknya mau ambil, terserah dia. Gak ada yang bisa komplain, gak ada yang bisa tunda. Lalu berkata, tunggu Tuhan, aku belum bertobat. Tunggu 1 minggu lagi. Gak bisa. Kalau pemilik katakan, mari, maka matilah kita kembali ke asal menjadi tanah. Itulah tubuh alamiah. Tubuh yang berasal dari debu kembali menjadi debu. Ini tubuh rohani. Kristus berasal dari sorga dan dia memiliki tubuh sorgawi. Walaupun dia 100% memiliki tubuh manusia ya, darah dan daging, tetapi dia juga memiliki tubuh sorgawi. 100% manusia, 100% Allah. Itu bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus memiliki tubuh sorgawi, maka ketika dia bangkit, dia langsung naik ke sorga. Tubuhnya ini tubuh sorgawi. Nah, kalau dia tubuh sorgawi, dia akan mendapat tempat di sorga. Tubuh alamiah mendapat tempat di alam, di bumi. Maka kita yang keturunan Adam harus mengenakan Kristus. Kita yang keturunan Adam memiliki tubuh jasmani harus mengenakan tubuh sorgawi. Tubuh sorgawi itu ada pada Kristus. Maka orang yang mengenakan Kristus, dia memiliki tubuh sorgawi. Dan orang yang telah memiliki tubuh sorgawi, dia pun akan bangkit dan akan tinggal di sorga bersama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus tinggal di sorga. Ya, inilah ketika dia disalibkan. Inilah tubuh kebangkitannya. Ini tubuh jasmaninya ya.
Tubuh jasmani mati lalu dikubur, dan ini tubuh sorgawi bangkit dan naik ke sorga. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan ini genap. Apa yang dikatakan oleh Paulus yang ditulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ini genap. Jadi ya, terjadi. Maka dia katakan kepada orang-orang Korintus, "Hai kamu orang bodoh, kamu tidak mengerti akan kebangkitan, padahal ada contoh yang nyata. Ada Tuhan yang telah mati tetapi bangkit kembali." Jadi kalau kita mau ikut bangkit sama seperti Kristus, kita harus mengenakan Kristus. Mari kita baca dalam ayat berikut ya, ayat 50. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 50 bersama-sama, 2, 3, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lalu coba pegang sebelahnya, darah atau daging? Coba pegang sebelahnya, darah daging atau roh? Ya, darah daging ya. Lalu firman Tuhan katakan apa? Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti darah dan daging kita ini kalau tidak mati dahulu, tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka harus lewat kematian. Mati dahulu, baru bangkit dengan tubuh sorgawi. Kalau kita tidak mati, berarti waktu bunyi nyafir yang terakhir, bunyi sangkakala, kita akan diubahkan dengan sekejap mata. Itu ayat 52 ya. Orang yang waktu Yesus datang dia masih hidup, dia belum mati, dia akan diubah. Kita baca ayat 52. 2, 3 ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Berarti orang yang waktu Yesus datang, dia masih hidup, dia diubah seketika. Tubuhnya yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubahkan menjadi tubuh sorgawi yang tidak bisa mati lagi, yang tidak bisa binasa lagi, tetapi kekal. Itulah yang akan diangkat dan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini hal yang pasti. Jadi siapa yang hanya masih memiliki tubuh, darah dan daging secara alami, saudara akan kembali ke alam. Ya, tapi siapa yang memiliki tubuh sorgawi, saudara akan pulang ke sorga. Ya, coba tanya sebelahnya, kau pulang kemana kira-kira ini? Pulang kemana kira-kira ini kalau tiba-tiba dipanggil gitu ya? Kalau masih tubuh alami, tubuh jasmani, pulang ke alam, dikubur. Ya, tapi kalau tubuh sorgawi, pulang ke sorga. Tergantung tubuhnya. Bahaya ya kalau masih memiliki tubuh alami aja, tubuh jasmani, belum memiliki tubuh sorgawi. Ya, berarti penting sekali memiliki tubuh sorgawi. Tanpa tubuh sorgawi, berarti saudara tidak akan terangkat ke sorga. Kemana? Terangkat. Ya, tidak terangkat ke sorga. Lalu saudara terangkat kemana? Kemana? Ke api ya. Hanya 2 tempat. Tempat manusia sesudah kematian hanya 2. 1 sorga, 1 neraka. Tengah-tengah nggak ada. Jangan pilih tengah ya. Nggak ada. Itu jurang. Jurang yang tak terseberangi.
Ada orang bilang gini, nggak apa-apalah, aku nanti di di kolong-kolongnya aja gitu ya. Dia pikir surga itu kayak ada kolongnya, jadi aku di kolongnya, kalian di atas gitu. Bukan. Tempat itu hanya dua, surga, neraka, jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi oleh siapapun. Sehingga yang di surga nggak bisa menolong yang di neraka. Yang di neraka nggak bisa pindah ke surga. Maka sekarang inilah waktu. Selagi kita hiduplah kesempatan untuk mengenakan tubuh sorgawi. Supaya orang yang telah mengenakan tubuh sorgawi, dia akan bangkit dan terangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi inilah pengharapan kita. Ada dua pengharapan. Satu bangkit, dua mulia. Tubuh kebangkitan itu mulia. Arti mulia tanpa kekurangan apa-apa. Berarti nggak ada lagi sakit penyakit. Siapa yang sakit-sakitan terus keluhannya, milikilah tubuh surgawi supaya di sana saudara nggak sakit lagi, ya. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada lagi kekurangan, tetapi mulia. Kita dalam tubuh kemuliaan berarti sempurna. Tidak ada kekurangan. Jadi jangan takut nanti tubuhnya di sana kurang cantik ya. Nggak perlu dipoles kalau ada di sorga. Di sininya sering kita poles-poles ya. Bagaimana menutupi jerawatku supaya nggak terlihat. Di sana nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi jerawat ya, nggak usah takut. Ya, nggak ada lagi cacat. Nggak ada sedikit pun kekurangan. Maka orang yang mengerti ini, dia sangat bersukacita menjalani kehidupan karena tujuannya kepada sorga yang mulia. Jadi walaupun kita hidup sama dengan orang lain, tapi tujuan beda. Sama-sama makan, sama-sama kerja, sama-sama memiliki uang, tapi tujuan beda. Kalau kita sudah memiliki tubuh sorgawi, tujuan kita untuk kekekalan. Surga yang mulia, itu yang mau ya kita capai, bagaimana orang lain juga ikut. Bagaimana membawa orang lebih banyak masuk ke dalam surga yang mulia. Itu tujuan, itu pengharapan. Membuat kita menjalaninya dengan damai. Dengan sukacita. Walaupun gak banyak uang di dompet. Ya. Tapi karena ada surga mulia menjadi tujuan pengharapanku. Membuat aku bersuka cita. Ya. Sekarang supaya sebelahnya juga mengerti apa yang dia harapkan. Coba tanya, apa yang kau harapkan di bumi ini? Ya, apa yang kau harapkan di bumi ini? Ya, coba tanya. Apakah harapannya hanya ini? Gimana aku punya jodoh ya, seperti Adam? Ya kan? Hanya itu gitu. Gimana supaya anakku banyak ya? Supaya anak sekolahku juga ada uangnya ya, uang sekolahnya, tamat dia. Itu pengharapan secara tubuh alamiah. Walaupun tamat anak-anaknya, walaupun sarjana semua, walaupun kerja semua, banyak duitnya, kembali ke alam. Binasa. Tetapi kalau pengharapan kita seperti ini, tubuh rohani, maka kita akan kekal bersama dengan Kristus. Jadi apa jawaban sebelahnya tadi? Apa pengharapannya? Di sini katanya pengharapannya. Ya, masih di sini. Bagaimana handphoneku terbaru gitu ya. Itu semua pengharapan-pengharapan yang alami, duniawi, ya. Kalau harapan kita hanya sebatas duniawi, maka mati kembali ke tanah dan tidak akan berkumpul dengan Tuhan di surga. Rugi ya. Sudah banyak makeup habis, tapi nggak masuk surga, ya kan? Banyak sekali uang habis untuk ke salon.
tetapi ke sorga nggak masuk. Maka hari ini perjuangan pengharapan kita bukan untuk yang alam, bukan untuk yang di bumi, tetapi untuk yang sorgawi. Ini yang perlu kita perjuangkan. Kristus berasal dari sorga, memiliki tubuh rohani, maka siapa yang memiliki Kristus, dia juga memiliki tubuh sorgawi. Yang memiliki tubuh sorgawi akan memiliki tubuh yang mulia. Tubuh duniawi penuh dengan kekurangan, kelemahan, kehinaan, ya banyak tadi kekurangannya ya. Ini kita ulang ya. Tubuh duniawi sebutkan pertama binasa, artinya dikubur. Jadi sarjana dikubur nggak? Dikubur. Orang kaya punya pangkat, ya harus lengket di sini ya. Oh, apapun yang kudapat kalau untuk alam ini dikubur semua ya, nggak ada yang dibawa nanti. Kalau ini kedua, cantik, ganteng, hina. Waktu mati dia menjadi hina. Nggak ada lagi ditulis di situ di papan apanya ya, di kuburan itu Siano yang ganteng, nggak ada. Tetapi tanggal sekian lahir, tanggal sekian mati. Itu yang ada. Coba sering jalan-jalan ke kuburan biar tahu. Ya, coba piknik sekali ke kuburan biar ngerti, oh, aku akan tiba saatnya ke sini. Ya, semua manusia akan tiba saatnya. Jangan sering-sering ke pesta atau ke mall. Kalau ke mall lupa mati. Orang yang sering ke mall dia lupa mati. Yang dia ingat apa? Kapan bisa ku beli ini? Kapan ini ada? Kapan ini untukku gitu. Tapi kalau ke kuburan, kapan aku mati? Ya. Jadi orang yang tahu kapan mati dia akan persiapkan diri. Kalau dia mau beli ini dan itu dia akan kejar dunia. Dunia tidak akan pernah ada puasnya. Siapa yang pernah puas dunia? Gak ada. Orang terkaya sekalipun selalu kurang dan kurang. Apalagi kita nggak kaya. Orang kaya aja merasa kurang. Apalagi kita pas-pasan. Maka dunia ini tidak akan pernah ada puasnya. Yang memberi kepuasan adalah tubuh sorgawi. Ya. Mulia, tidak ada kekurangan ya. Lemah, lalu ini kuat. Jadi kalau kita mau ke sorga, milikilah tubuh sorgawi. Karena tubuh jasmani, darah daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengar tentang pengharapan bahwa kami satu saat akan dibangkitkan sebagaimana Engkau juga sudah bangkit dan memiliki tubuh kemuliaan sebagaimana Kristus dibangkitkan dalam kemuliaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan supaya firman ini mendorong kami untuk serius mendapatkan tubuh sorgawi itu, supaya kami juga punya pengharapan untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.